Oh, hi. Wait a minute. A few moments later. Peraturan Daerah Kota Tegal yang membahas mengenai penanggulangan tuberkulosis atau TB. Penanggulangan tuberkulosis ini sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan dan pencegahan TBC. per 100.000 penduduk. Kurangnya kesadaran akan berobat dan kesembuhan diri. Masih banyak pasien yang mangkir atau berhenti di tengah jalan dalam berobat. Sekian, terima kasih. Namun masalahnya penanggulangan TB di Tegal ini masih 1 hour later. program ini masih kurang didukung oleh instansi. Tentu saja uang hibah yang diberikan oleh Global Fund ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanganan ke wilayah tuberkulosis atau disertai dengan strategi yang disusun dalam pasal 5. Apakah kebijakan pada Kota Tegal tentang kebijakan kesehatan terkait peraturan penanggulangan tuberkulosis melibatkan upaya pendidikan dan kesadaran pada masyarakat tentang tuberkulosis, dan jika iya bagaimana implementasinya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari teman saya, Nadia. Jadi yang ditanyakan tadi adalah keterkaitan atau upaya pendidikan. Peraturan Daerah Kota Tegal mengenai penanggulangan tuberkulosis itu dibuat pada tahun 2022. Hal ini membuat belum adanya artikel jurnal atau penelitian yang jelas mengenai keterlibatan upaya pendidikan yang mendukung peraturan daerah tersebut. Namun, pendidikan dengan diberikan konseling kesehatan yang terkena TBC. Hal ini dapat dilakukan juga melalui sosialisasi di sekolah-sekolah yang menjelaskan bagaimana cara pencegahan dari penyakit tuberkulosis. 2 hours later. Gimana sih kalian sebagai mahasiswa selain untuk bilang secara langsung, itu apa sih tugas-tugasnya atau peran sebagai mahasiswa buat membantu kesadarannya masyarakat sebagai kesehatan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Brian, yaitu apa sih yang bisa kita lakukan untuk agar masyarakat mau mengikuti program tersebut tanpa mengajak secara langsung, yaitu satu, dapat melibatkan tokoh masyarakat ataupun influencer. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang lebih percaya terhadap tokoh masyarakat yang dapat dipercaya ataupun influencer. Ketika mereka mengikuti program yang ada, maka masyarakat akan lebih tertarik tanpa perlu kita ajak secara langsung. Lalu yang kedua, menyebarkan informasi secara organik. Artinya, kita dapat menggunakan orang-orang yang sudah mengikuti program tersebut dan memintanya untuk menyebarkan pengalamannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. 24 hours later. Bagaimana peran kalian sebagai agen promotif dan preventif untuk Di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bulan. Untuk apa yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan kampanye kesehatan melalui instansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dan juga bisa dengan sekolah-sekolah dengan memberikan edukasi tentang penyakit TBC, seperti bagaimana cara penularannya dan bagaimana dengan pengobatannya, dan juga bisa melakukan penyuluhan
dengan memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang resiko TBC dan langkah-langkah pencegahan.